Babak 66, Pena. Setelah beberapa saat berjalan, mereka berdua memasuki akademi. Bangunannya sendiri tampak seperti sekolah pada umumnya, hanya saja lebih kerajaan. Ada banyak desain dan tepian yang mengingatkan Sang pada periode barok di bumi. Bangunan itu tampak sangat tua tetapi sangat mahal. Namun perasaan bahwa bangunan tersebut sudah tua berasal dari persepsi Sang saat berada di bumi. Lagi pula, semua bangunan yang tampak seperti itu sudah tua. Namun, bangunan tempat Sang berada saat ini tampak agak baru, dan kondisinya sangat baik. Aulanya megah, dan Sang bisa melihat banyak senjata tergantung di dinding. Pedang Sang bergetar di punggungnya karena semua biji kuat di sekitarnya. Untungnya, jubah Sang menyembunyikan guncangan pedangnya. Sang mengikuti gurunya menaiki beberapa anak tangga, dan setelah menyusuri koridor yang panjang, keduanya memasuki aula. Aulanya tidak terlalu besar, tapi juga tidak kecil. Ukurannya sekitar 10 kali 10 meter. Sebuah meja besar dengan beberapa kursi yang mengelilinginya berada di pinggir aula, membuat tata ruang aula agak canggung. Memiliki meja di tengah terasa lebih natural. Duduklah. Aku akan memanggil dua orang lainnya, guru itu menjelaskan sambil mengeluarkan kristal kecil dari space ring miliknya. Kami membutuhkan 3 orang untuk ujian resmi. Guru mengucapkan beberapa kata ke dalam kristalnya dan menyimpannya kembali. Setelah itu, guru berjalan ke laci samping dan mengeluarkan beberapa kertas. Guru meletakkan kertas-kertas itu di depan Sang. Kamu tahu cara membaca dan menulis? Dia bertanya. Untuk sesaat, Sang menganggap pertanyaan ini konyol, tetapi dia ingat bahwa dia berada di dunia yang berbeda sekarang. Mampu membaca dan menulis mungkin bukanlah hal yang umum. Aku bisa, kata Sang sambil melihat kertas di depannya. Formulir. Kupikir aku sudah menyingkirkan semua birokrasi itu ketika aku meninggalkan bumi, pikir Sang dengan kesal. Sang dengan cepat mengambil pena. Pena, tiba-tiba Sang berpikir sambil melihat pena di tangannya. Bukankah sebaiknya aku mengambil pena bulu dan wadah tinta? Sang memandang pena itu dengan terkejut. Pena itu tampak seperti pulpen yang dibuat dengan kasar, yang membuat Sang merasa aneh. Sebuah pulpen. Di dunia ini, kamu tidak memerlukan wadah tinta untuk menulis, kata guru sambil menunjuk pena. Itulah yang kami sebut pena. Tempat tintanya terintegrasi. Anda hanya perlu menekannya untuk menulis. Sang memandang guru itu sebentar dan kemudian kembali ke kertas dengan alis berkerut. Namun pada akhirnya, Sang menerima kenyataan bahwa ia adalah sebuah pena di dunia yang penuh dengan penyihir dan pejuang. Sang mengisi semua pertanyaan di formulir. Pertanyaan-pertanyaannya sangat mendasar. Sang ditanya tentang nama, keluarga, pengetahuan, gaya bertarung, pengalaman bertarung, dan banyak hal lain yang relevan dengan profesi pilihannya. Saat mengisi formulir, dua guru lainnya memasuki aula. Mereka menyapa guru pertama dan duduk di sampingnya. Salah satunya adalah seorang wanita muda dengan rambut merah menyala, sedangkan yang lainnya adalah seorang lelaki tua berambut abu-abu. Wanita itu mungkin berusia 20-an, sedangkan lelaki tua itu mungkin berusia 70-an. Fiera, apa yang kamu lakukan di sini? Guru pertama bertanya kepada remaja putri itu ketika Sang masih mengisi formulir. Aku berburu nanti siang hari ini, kata Fiera sambil tersenyum. Saya ingin memasuki ngarai pada malam hari. Guru pertama mengerutkan alisnya. Apakah kamu yakin? Kamu sudah lama tidak berada di panggung komandan. Pergi ke ngarai sekarang mungkin terlalu cepat. Aku tahu, kata Fiera, tapi aku perlu merasakan bahaya lagi. Berburu monster panggung komandan di tepi Wastelen sudah tidak menarik lagi. Aku merasa seperti aku akan kehilangan naluri bertarungku jika aku menunggu lebih lama lagi. Guru pertama masih memandang Fiera dengan ragu. Apakah kamu ingin aku menemanimu sebagai asuransi? Soran, kalau kamu menemaniku, tidak akan ada bahaya sama sekali, ucap Fiera sambil terkekeh kecil. Itu akan menggagalkan seluruh tujuan. Soran, guru pertama, hanya menatap Fiera dengan ekspresi khawatir. Yah, kalau kamu yakin melakukan hal yang benar, silakan saja. Katakan saja padaku kapan kamu berencana kembali. Aku tidak ingin khawatir sepanjang malam. Fiera hanya tertawa kecil. Au, kamu manis sekali, Soran. Terkadang, menurutku kamu adalah guruku, bukan seniorku. Saat mengisi formulirnya, Sang melirik Soran dan Fiera secara diam-diam. Kontak fisik dekat yang diprakarsai olehnya, suara lebih tinggi, banyak tawa, kontak mata terus-menerus, pujian. Dia adalah seseorang yang senang bermain-main dengan laki-laki, atau dia naksir laki-laki. Tiba-tiba, Fiera melirik tajam ke arah Sang. Apa yang kamu lihat? Dia bertanya dengan suara gelap. Sang menatap mata Fiera. Kau menggangguku. Tentu saja aku akan mencari sumber gangguannya, kata Sang datar sebelum kembali mengisi formulirnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Fiera terkejut dengan kata-kata dan nada bicara Sang. Dia mengira Sang akan mundur karena tegurannya dan meminta maaf, tapi Sang hanya menjawab dengan sangat lugas. Sepertinya dia tidak mempercayai omong kosongmu. Fiera memandang guru ketiga, lelaki tua itu, dengan tatapan marah. Apakah kamu harus mengatakannya dengan kasar? Dia bertanya dengan kesal. Orang tua itu hanya tertawa. Tentu saja dia tidak akan mundur setelah ledakan amarahmu. Dia telah melihat sisi manismu sekarang, yang membuat sisi marahmu tidak seburuk itu. Wajah Fiera menjadi merah karena dipanggil. Mervin, berhentilah mengatakan hal-hal sembarangan. Jika ada rumor yang tersebar di lingkungan sekolah besok, itu salahmu.
Mervyn hanya mendengus. Rumor tersebut telah beredar selama berbulan-bulan saat ini. Satu-satunya alasan mengapa Anda tidak menyadarinya adalah karena pada dasarnya Anda tinggal di Wastelen. Rumor apa? Tanya Fiera kaget. Mervyn hanya nyengir. Apa lagi? Itu. Aku sudah selesai, tiba-tiba Sang berkata sambil mendorong formulir itu ke sisi lain meja, kepada ketiga guru itu. Diam, jangan ganggu dia. Fiera berkata dengan suara kesal sambil melemparkan pandangan berbisa pada Sang. Kemudian, dia kembali menatap Mervyn dengan ekspresi gugup. Rumor macam apa? Kelihatannya bagus, tiba-tiba Soran berkata, menyela Fiera. Beberapa hal di formulir sepertinya tidak masuk akal, tapi aku sudah sering melihat hal seperti itu. Kita hanya perlu melihat bagaimana kamu bertarung, dan kita akan mengetahui semuanya. Fiera memandang Soran dengan kesal, tetapi dia hanya menggigit bibir bawahnya saat dia menahan bantahannya. Sang menatap Soran dengan pandangan penuh pengertian. Sang tahu bahwa hal-hal yang ditulisnya mungkin jauh dari kata biasa. Lagi pula, ketika ditanya tentang gaya bertarung Sang hanya menjawab pedang. Ketika ditanya tentang teknik yang telah dipelajari Sang langsung mencoret halaman tersebut. Namun, ketika ditanya tentang pengalaman tempur Sang kehabisan ruang di kertas. Setiap orang akan mengambil keputusan ganda pada formulir itu dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Sang untuk klarifikasi. Namun, Soran hanya melambaikan formulir seolah semuanya baik-baik saja, dan Sang tahu alasannya. Soran tidak ingin mengkonfrontasi perasaan romantis Fiera. Dia jelas tahu tentang mereka, dilihat dari tindakannya, tapi dia menghindari mengakuinya secara langsung. Tepuk. Soran bertepuk tangan 2 kali untuk menarik perhatian 2 guru lainnya. Baiklah, ujian resmi dimulai sekarang. Harap jauhkan topik yang tidak berhubungan dengan ujian dari ujian. Mervyn hanya tertawa sedangkan Fiera mengerutkan keningnya karena kesal. Sementara itu, Soran memandang Sang dengan seringai licik. Kalau begitu, mari kita mulai, oke. Babak 67, pedang, iya. Sang mengangguk. Dia sudah terlalu lama menunggu ujian ini. Soran menjawab dengan anggukan sendiri dan berbalik ke arah Mervyn. Mervyn, kamu adalah instruktur pedang. Bisakah kamu mencarikan kami lawan yang cocok untuk Sang? Kamu tahu cara kerja ujian. Mervyn mengangguk dan ingin berdiri tetapi berhenti. Sang, itu namanya, dia bertanya. Setidaknya itulah yang dia tulis di formulir, kata Soran sambil melambaikan salah satu formulir itu. Mervyn melirik Sang dengan aneh. Nama yang aneh, nak, katanya sebelum pergi. Fiera hanya mendengus, menunjukkan bahwa dia tidak menyukai apa yang baru saja dikatakan Mervyn. Soran hanya dengan canggung memandang Sang. Maafkan Mervyn, dia guru yang sudah tua tapi sangat cakap. Seperti yang mungkin sudah Anda ketahui, dia selalu mengutarakan pendapatnya. Tidak, dia benar, kata Sang. Sang adalah nama yang aneh. Wajah Soran berubah menjadi representasi kebingungan. Itu bukanlah jawaban yang ia harapkan. Selama kamu tidak tersinggung dengan apa yang dikatakan Mervyn, kata Soran. Bagaimana ini tidak bersifat pribadi? Sang bertanya. Dia benar-benar mengomentari nama saya. Itu tidak terlalu bersifat pribadi. Soran menggerakkan tangannya ke depan seolah ingin menghentikan vas mahal agar tidak jatuh ke tanah. Itu bukanlah apa yang saya maksud. Aku tahu maksudmu, kata Sang. Soran mundur lagi ketika dia memandang Sang dengan ekspresi sedikit frustrasi. Lalu kenapa kamu tidak bilang begitu? Dia bertanya dengan kesopanan yang dipaksakan. Kenapa kamu tidak mengucapkannya dengan benar? Sang menjawab. Kamu, kata Soran ketika tangannya dengan ringan menunjukkan bahwa dia ingin mencekik Sang. Lalu, dia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Baik, tidak apa-apa, situasinya sudah teratasi, katanya. Sang tidak menjawab lagi. Di sampingnya, Fiera menatap tajam ke arah Sang. Anak ini tidak seperti anak-anak kebanyakan. Apakah ada yang salah dengannya? Setelah beberapa waktu berlalu, Mervyn kembali bersama seorang pemuda. Sang memandang pemuda itu, atau lebih tepatnya, laki-laki. Dia tidak boleh lebih tua dari 16 tahun. Ketika Sang melihat anak laki-laki itu, dia merasakan sedikit ancaman. Saat ini, Sang sudah sangat pandai menilai lawannya. Sedikit perasaan terancam yang dia rasakan berarti pihak lain mampu melukainya, tapi hanya itu. Dia bukanlah ancaman nyata. Lagi pula, bahkan seekor kucing hama pun mempunyai kemampuan untuk melukai Sang. Pemuda itu memandang Sang dengan mata menyala-nyala. 2 guru dan wakil dekan ada di sini. Dia harus membuktikan nilainya di depan mereka. Ini akan menjadi pertandingan eksibisi, jelas Soran. Kalian berdua akan bertarung satu sama lain. Sang, pertandingan ini tidak akan menentukan apakah kamu bisa bergabung dengan akademi kami atau tidak. Itu hanya ada di sana sehingga kami bisa melihat lebih baik gaya bertarungmu. Tolong, kamu bisa bertarung di sana, kata Soran sambil menunjuk ke bagian aula yang kosong. Jadi itu sebabnya mejanya ada di samping, pikir Sang. Sang berjalan ke salah satu ujung aula sambil melihat lawannya. Lawan Sang mengeluarkan pedangnya. Itu adalah pedang satu tangan yang berfokus pada campuran kecepatan dan kekuatan. Itu tidak setipis rapier, tapi juga tidak terlalu lebar. Klek, suara hening dari sesuatu yang bergerak seperti logam terdengar dari Sang, tapi tidak ada orang yang bisa melihat apa yang sedang dilakukan Sang. Pedangnya disembunyikan di balik jubahnya sepanjang waktu. Para guru mengangguk ketika mereka melihat itu.
Menyembunyikan senjata membuat lawan lebih sulit mempersiapkan diri. Kamu bisa memulai kapanpun kamu mau. Pertarungan ini bukan. Bang, suara Sang melompat ke depan dengan kekuatan besar bergema di seluruh aula, menyela kata-kata Soran. Lawan Sang belum siap menghadapi serangan mendadak Sang, dan dia dengan cepat mengangkat pedangnya untuk memblokir. Namun, dia tidak tahu dari arah mana Sang akan menyerang. Pedang Sang masih tersembunyi di balik jubahnya. Saat Sang mendekat, lawannya dengan cepat mengubah bloknya menjadi sebuah pukulan. Di akademi, dia belajar bahwa satu-satunya pilihan adalah menyerang ketika seseorang tidak dapat menemukan pertahanan yang tepat. Sang melihat pedang itu terayun ke arahnya, tapi dia sudah tahu itu akan terjadi. Sang tidak sombong. Dia tahu persis bahwa lawannya tahu lebih banyak tentang cara menggunakan pedang daripada dirinya. Jadi, memasuki pertarungan pedang dengannya adalah hal yang bodoh. Sang melihat pedang itu terayun ke bawah. Sang mengerahkan seluruh kekuatannya ke lengan pedangnya dan langsung mengincar pedang lawan. Bang! Kedua pedang itu saling bertabrakan, menciptakan percikan api saat memantul. Bersinar, namun, pedang Sang langsung melesat ke tanah. Sang telah memblokir tebasan yang datang dari atas, tapi bukannya menarik pedangnya kembali ke posisi bertarung, Sang malah melepaskan pedangnya. Lawan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memulihkan pedangnya, membiarkannya terbuka. Sementara itu, Sang tidak terkejut karena dia telah melepaskan sumber penolakannya. Melakukan manuver seperti itu membutuhkan banyak latihan, tetapi Sang sudah cukup berlatih. Saat ini, lawan Sang sedang tidak seimbang saat dia mencoba menarik pedangnya kembali. Bang! Bahu Sang membentur tubuh lawannya, mengeluarkan udara dari paru-parunya. Sang mendorong lawannya dan terjatuh di atasnya. Kemudian, Sang menggerakkan tubuh lawannya dengan mudah. CRK. Aahahaha. Pemuda itu berteriak kesakitan saat Sang dengan keras menendang pedangnya, hingga setidaknya satu jarinya patah. Kemudian, Sang memanfaatkan celah tersebut untuk berada di belakang lawan. Terakhir, Sang melingkarkan tangannya di leher dan kepala lawannya dalam posisi tidur, sekaligus menariknya menjauh dari pedangnya. Mulut pemuda itu terbuka kesakitan dan ketakutan ketika dia mencoba melawan. Namun, seiring berjalannya waktu, dia mulai melihat bintang hingga dia hanya melihat warna hitam. Ketika Sang melihat lawannya lemas, dia melepaskannya, memastikan kepala pria itu tidak terbentur tanah. Kemudian, Sang berdiri dan mematahkan lehernya. Setelah itu, Sang memandang para guru. Para guru hanya menatap Sang dengan mulut terbuka. Soran memeriksa formulir itu lagi untuk memastikan bahwa dia tidak salah membaca. Gaya tempur, pedang, tidak, yang pasti tertulis pedang di sana. Beberapa detik kemudian, pemuda di tanah mengerang saat dia perlahan sadar kembali. Saat ini, pikiran pemuda itu hanya dipenuhi kebingungan. Apa yang sudah terjadi? Kenapa dia ada di sini? Dan kemudian, dia melihat dengan kaget ke tangan kanannya dan dua jari yang patah di atasnya. Tiba-tiba, semuanya kembali padanya, dan dia melihat ke arah Sang, yang berdiri di tengah aula sekarang. Aku diberitahu ini akan menjadi pertarungan pedang. Teriak pemuda itu dengan suara yang dipenuhi campuran rasa panik, sakit, dan marah. Sang melirik pemuda itu sekilas. Menarik, dia lebih peduli dengan caraku bertarung daripada jari-jarinya yang patah. Saya kira cedera adalah hal yang normal di akademi. Sementara itu, para guru hanya saling memandang dengan ragu. Ini bukanlah hal yang mereka duga. Soran melihat formulir itu lagi dan kemudian ke Sang. Pedang? Ya, dia bertanya. Sang mengangguk. Babak 68, Michael. Soran menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Lalu kenapa kamu tidak menggunakan pedangmu? Dia bertanya. Ya, jawab Sang. Tanpa itu, saya tidak bisa menciptakan celah. Bukan ini maksudku, kata Soran dengan suara frustasi. Kamu menggunakan pedang, ya, tapi kamu tidak menggunakannya untuk menang. Ya, benar, jawab Sang. Tanpa itu, saya tidak bisa menciptakan celah. Kelopak mata kanan Soran bergerak-gerak ketika Mervin mulai tertawa. Dia memang menggunakan pedang untuk menang, komentar Mervin dari samping sambil menyeringai. Soran menatap Mervin dengan pandangan mengancam, tetapi Mervin tidak peduli. Kenapa kamu tidak menggunakan pedangmu sepanjang waktu? Tahukah kamu bahwa membuang senjatamu pada dasarnya adalah bunuh diri dalam pertempuran? Soran bertanya dengan alis berkerut. Bagaimana rasanya bunuh diri jika aku menang? Sang bertanya. Mungkin ada lawan lain di sekitar, dan setelah kamu menjatuhkan lawanmu saat ini, kamu mungkin tidak punya waktu untuk mengambil kembali pedangmu, kata Soran. Tetapi tidak ada lawan lainnya, kata Sang tanpa basa-basi. Satu-satunya orang di ruangan ini adalah kalian bertiga, dan jika kalian bertiga memutuskan untuk menyerangku, memiliki pedangku tidak akan membuat perbedaan. Iya, tapi bagaimana kalau? Tapi tidak ada, jawab Sang. Kamu tidak tahu apa yang akan aku katakan. Soran menjawab dengan nada mendidih. Tidak masalah, kata Sang. Kamu memulai kalimatmu dengan bagaimana jika, yang artinya itu bukanlah sesuatu yang telah terjadi. Soran menghirup udara dengan keras melalui hidungnya. Baiklah, baiklah. Jadi, kenapa kamu tidak menggunakan pedangmu sampai akhir? Katanya dengan amarah yang tertahan. Karena itu bodoh, jawab Sang. Ini bukan jawaban yang diharapkan Soran, dan dia memandang Sang dengan ekspresi bingung. Mengapa? Hanya itu yang dia tanyakan.
Karena dia sudah mendapat bimbingan tentang cara bertarung dengan pedang sedangkan aku tidak, kata Sang sambil menunjuk ke arah pemuda yang sudah berdiri sekarang. Dia jelas lebih baik dalam menggunakan pedang daripada aku. Aku berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, jadi aku memindahkan pertarungan ke posisi yang menguntungkan bagiku. Mervin tertawa ketika Soran mengangkat tangannya. Dia dengan marah membentuknya menjadi kepalan sebelum membukanya lagi. Sepertinya dia membayangkan bagaimana rasanya mencekik Sang. Lalu, Soran santai sambil menghela nafas panjang. Itulah intinya, katanya. Sang mengangkat alisnya dengan ekspresi skeptis. Itulah intinya, ulang Soran. Pertandingan eksibisi ini seharusnya menunjukkan kepadamu apa yang dapat dicapai oleh ajaran yang benar. Pertandingan ini seharusnya mengajarimu sesuatu. Kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Sang bertanya dengan ekspresi kesal. Saya tidak akan melakukan itu jika saya tahu tujuan pertandingan eksibisi itu. Kelopak mata Soran bergerak-gerak lagi. Tadinya aku akan melakukannya, tapi kamu menyerang sebelum aku sempat memberitahumu. Tetapi kamu bilang kita bisa memulainya kapanpun kita mau, jawab Sang. Ya, Soran balas berteriak, tapi menunggu sampai perkenalan dan penjelasan pertarungan selesai adalah hal yang normal. Lalu kenapa kamu tidak mengatakan bahwa kita bisa memulainya kapanpun kita mau di akhir penjelasanmu? Sang bertanya. Kamu Fu, kata Soran sebelum menangkap dirinya sendiri. Mervin hanya tertawa lagi. Soran sepenuhnya mengabaikan Mervin saat ini. Soran menarik napas dalam-dalam lagi untuk menenangkan diri. Sang, dengarkan, katanya dengan tenang. Kami mencoba membantumu. Kami mencoba mengajarimu sesuatu. Kami bukan musuhmu, dan kamu tidak perlu bersikap tidak kooperatif. Kita semua berada di pihak yang sama. Tidak kooperatif. Sang mengulangi dengan alis berkerut. Anda memberitahu saya apa yang harus saya lakukan, dan saya telah melakukan apa yang Anda katakan. Apa yang tidak kooperatif dalam hal itu? Merupakan kesopanan untuk menunggu sampai semuanya beres, kata Soran dengan mata sedikit menyipit. Dan bagaimana aku bisa mengetahui hal itu? Sang bertanya. Ekspresi Soran berubah menjadi sangat skeptis. Karena itu kesopanan umum. Masyarakat umum mengetahuinya, ujarnya. Oke, keren, dan sudah berapa lama aku berada di antara manusia? Sang bertanya. Mata Soran melebar saat kesadaran muncul. Dua guru lainnya memandang Soran dengan bingung. Dalam pikiran mereka, Soran seharusnya balas berteriak. Soran menarik napas dalam-dalam lagi dan perlahan-lahan meletakkan tangan kanannya ke dahinya. Maafkan aku lupa tentang itu. Hal ini mengejutkan Mervin dan Viera. Dari mana datangnya perubahan yang tiba-tiba itu? Tidak apa-apa, jawab Sang. Jadi bagaimana sekarang? Dua guru lainnya masih memandang Soran dengan bingung sementara Soran perlahan berdiri. Kemudian, Soran berjalan mengitari meja sambil menatap pemuda lainnya. Silakan pergi ke penyihir air, katanya. Setelah itu, kamu bisa kembali ke kelas. Untuk sesaat, Sang bingung mengapa Soran mengirim pemuda itu ke penyihir air, tetapi setelah melihat jari pemuda itu patah, Sang membuat koneksi dalam pikirannya. Apakah penyihir air mempunyai kemampuan penyembuhan? Pikir Sang. Saya tidak kalah. Teriak pemuda itu dengan panik dan gugup. Rasanya seperti mimpinya hancur di hadapannya. Dia curang. Seluruh suasana di ruangan itu berubah ketika ketiga guru itu melontarkan pandangan menegur pada pemuda itu. Siapa namanya? Soran bertanya tanpa menoleh ke belakang. Michael dari keluarga Brestow, jawab Mervin. Michael, kata Soran perlahan. Dalam pertempuran, kita tidak bisa memastikan kekuatan musuh kita. Beberapa penyihir mewarnai rambut dan pakaian mereka hanya agar terlihat seperti penyihir dengan afinitas yang berbeda. Terkadang, beberapa pejuang berjalan berkeliling dengan tombak raksasa di punggung mereka ketika mereka senjata sebenarnya adalah belati tersembunyi di lengan mereka. Saat kamu memasuki pertarungan, kamu harus ingat apa yang lawanmu bisa gunakan untuk menyakitimu. Ya, sampai batas tertentu, kami juga bersalah karena kami memberimu informasi yang salah tentang lawanmu, tapi pada akhirnya, kamulah yang salah, masih bertanggung jawab atas pertempuranmu sendiri. Kalian berdua memiliki tubuh yang sama kuatnya, dan kalian mempunyai peluang untuk menang. Mengejutkan lawan adalah salah satu faktor terpenting dalam kemenangan. Aku akan menganggap ledakan kemarahanmu saat ini disebabkan oleh patahnya jarimu dan hilangnya kesadaranmu tadi. Aku akan memaafkannya kali ini, tapi aku tidak ingin mendengar hal seperti itu lagi. Apakah aku sudah menjelaskannya, Michael? Soran berkata dengan suara tegas. Saat ini Michael sudah tidak terlihat marah lagi. Malah Michael terlihat sangat takut, malu dan gugup. Dia tahu bahwa dia telah mengacaukan banyak waktu. Maafkan aku, Wakil Dekan. Dalam ketakutanku untuk terlihat terlalu lemah, aku terlihat terlalu lemah. Aku telah kalah, dan begitulah. Aku akan mengingat ajaranmu, Wakil Dekan, ucap Michael dengan suara penuh rasa malu. Soran mengangguk, dan senyuman kembali ke wajahnya. Kalau begitu semuanya baik-baik saja. Silakan pergi ke penyihir air dan kembali ke kelas. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Iya, terima kasih Wakil Dekan, ucap Michael sambil membungkuk sopan. Lalu, dia menoleh ke Mervin. Terima kasih guru. Kemudian, secara mengejutkan, Michael menoleh ke arah Sang. Aku minta maaf atas kata-kataku sebelumnya, katanya. Sang sedikit terkejut. Dalam benak Sang, anak laki-laki ini hanyalah seorang anak laki-laki.
Dia tidak menyangka seorang remaja akan dengan tulus mengakui kesalahannya semudah itu. Michael bisa saja pergi tanpa berbicara dengan Sang, dan semuanya akan baik-baik saja. Tidak apa-apa, kata Sang. Dan maaf atas jari-jariku yang patah. Aku tersesat dalam pertarungan itu. Tidak apa-apa, kata Michael. Aku sudah terbiasa dengan cedera. Jadi, sampai jumpa di kelas, Sang. Sang mengangguk. Kemudian, Michael meninggalkan aula. Sementara itu, Soran sudah sampai di tempat pemuda itu tadi berada. Bersinar, Soran mengeluarkan tombaknya dan memegangnya di tangan kanannya. Begitu Soran mengeluarkan tombaknya, Sang seperti diserang dengan tekanan apokaliptik. Rasanya seperti seekor naga raksasa baru saja menatap mata Sang. Saya akan mengurangi kekuatan saya ke Mid Soldier Stage, 2 tingkat di bawah Anda, kata Soran. Bersinar, Soran mengarahkan tombaknya ke Sang. Bagaimana kalau saya tunjukkan padamu apa yang bisa kamu lakukan dengan pelatihan yang tepat? Babak 69, pertempuran dengan Soran. Sang menjadi sulit bernapas. Meskipun orang di depannya tidak menunjukkan niat membunuh, Sang masih bisa merasakan kekuatan di belakangnya. Namun, itu bukan hanya kekuatannya. Ada juga keyakinan atau kemauan tertentu dalam dirinya. Sang merasa tidak ada gunanya menolak. Sepertinya motivasinya sendiri ditekan oleh tekanan lawannya. Namun Sang bukan seorang remaja belaka. Sang telah melalui banyak pelatihan, dan dia juga bertarung di panggung dunia di bumi. Tekanan yang dia rasakan saat itu bahkan lebih menindas dibandingkan tekanan yang dia rasakan saat ini. Bagaimana? Apakah lawan lamanya lebih kuat dari wakil dekan, Soran? Tentu saja tidak. Keadaan dan dampak akhirnya berbeda. Jika Sang kalah dalam pertarungannya di bumi, hidupnya akan hancur. Dia telah berlatih selama berbulan-bulan untuk berhasil hanya dalam satu pertarungan, dan pertarungan itu akan menentukan masa depan Sang secara keseluruhan. Tapi pertarungan ini, tidak akan terjadi apa-apa. Ini bukanlah pertarungan yang akan menentukan masa depannya, tapi pertarungan yang akan mengajarkan sesuatu kepada Sang. Menang atau kalah tidak ada bedanya. Jadi, meskipun lawannya adalah lawan terkuat yang pernah dimiliki Sang, kekalahan bukanlah hal yang buruk. Itu sudah diduga. Perlahan-lahan Sang mengeluarkan pedangnya lagi, dan dia memandang Soran. Kamu bilang aku bisa menyerang dengan niat membunuh, kan? Dia bertanya. Bisa, jawab Soran dengan anggukan kecil sambil menyiapkan tombaknya. Bang! Kemudian, Soran tiba-tiba menyerang ke depan, mengejutkan Sang. Sang mengira Soran akan memblokir semua pelanggaran Sang dan mengajarinya. Tapi sekarang, dia menyerangnya. Untuk sesaat, Sang menjadi sulit untuk bereaksi, tetapi dia memiliki keuntungan yang memungkinkannya bereaksi tepat waktu. Tubuhnya, Soran mengatakan bahwa dia akan membuat dirinya 2 tingkat lebih lemah dari Sang, dan dia telah melakukannya. Kecepatan Soran lebih dari bisa dikendalikan oleh Sang, dan itulah satu-satunya alasan mengapa Sang dapat bereaksi tepat waktu. Tombak Soran langsung mengarah ke kepala Sang, dan itu menjadi semakin besar dalam pandangan Sang. Sang dengan cepat menembakkan pedangnya ke atas. Rencananya adalah melemparkan tombak ke samping dengan seluruh kekuatannya. Karena dia memiliki tubuh yang lebih kuat saat ini, dia dapat merusak keseimbangan lawannya dengan menyerang senjatanya. Suara mendesing. Namun, pedang Sang meleset. Soran hanya tersenyum sambil sedikit menarik tombaknya ke belakang. Saat itulah Sang menyadari bahwa Soran sudah merencanakan ini sebelumnya. Soran tidak menggunakan kekuatan lebih dari yang diizinkan, dan dia tidak menghentikan tombaknya secara reaksioner. Itu sudah direncanakan sejak awal. Tiba-tiba, kepala tombak itu miring ke bawah, tombak itu tertekuk dalam prosesnya. Dalam waktu singkat itu, Sang menyadari apa yang telah terjadi. Soran telah mendorong tombaknya ke depan secara miring, tetapi sebelum Sang memutuskan untuk memblokirnya, Soran telah mendorong gagang tombaknya ke samping. Batang kayu tombaknya sangat bengkok, dan perputaran tombak sebenarnya membutuhkan waktu beberapa saat untuk mencapai ujungnya. Saat ini, gagang tombak mengarah ke tubuh Sang sementara ujung tombak sedikit mengarah ke samping. Soran bahkan tidak perlu terus mendorong. Kekuatan tombak yang bengkok akan melesat ke depan saat tombak menjadi lurus kembali, melontarkan kepala tombak ke perut Sang. Sang tidak bisa menggunakan kedua tangannya untuk mencegat tombak itu. Ya, Sang memiliki tubuh yang lebih kuat, dan dia pastinya juga lebih cepat, tapi dia tidak diganggu oleh lawannya tetapi oleh dirinya sendiri. Sang ingin membuat lawannya pingsan dengan menggunakan seluruh kekuatannya untuk melemparkan tombaknya ke samping. Karena itu, Sang harus melawan kekuatannya sendiri untuk mendapatkan kembali keseimbangannya, bukan kekuatan lawannya. Sang tidak bisa menahan kepala tombaknya. Namun, mata Sang menyipit saat instingnya mengambil alih. Ini bukanlah naluri seorang petarung MMA tetapi naluri seseorang yang telah tinggal di hutan belantara selama berbulan-bulan, melawan binatang buas yang kuat sepanjang waktu. Bang! Sang terlempar ke samping. Namun, mata Soran, Fiera, dan Mervin membelalak karena terkejut. Sang melakukan serangan atas kemauannya sendiri. Reaksi pertama dan paling mendasar yang dimiliki seseorang terhadap suatu serangan adalah melindungi dirinya sendiri. Jika seseorang melihat pukulan datang ke arah wajahnya, mereka akan segera meletakkan tangannya di depan wajahnya. Jika seseorang melihat serangan datang ke arah perutnya, mereka akan meletakkan tangan dan kakinya di depan badannya sambil mencoba melompat ke belakang atau berbalik ke samping. Ini adalah naluri dasar. Namun, Sang melangkah maju sambil sedikit memutar perutnya.
Jika Sang tidak melakukan apapun, tombak itu akan menjadi lurus, dan ujungnya akan sedikit menembus perut Sang. Soran tidak ingin melukai Sang terlalu serius. Namun dengan melangkah maju dan memutar, sisi kepala tombak itu menamparkan perut Sang. Ujung tombak yang tajam meninggalkan luka yang dalam di perut Sang, tapi hanya itu. Sebuah tusukan dengan tombak akan menembus Sang jika dilakukan dengan tujuan untuk membunuh, yang jelas akan lebih buruk dari hasil ini. Pada saat yang sama, lengan Sang melingkari tombak itu, mencegahnya meninggalkan tubuhnya. Sang memiliki tubuh yang lebih kuat, dan dia harus memanfaatkan fakta itu. Soran mengangkat alisnya ketika dia melihat Sang memegang tombaknya dengan tangan kirinya sambil tetap memegang pedangnya di tangan kanannya. Lalu, Sang meledak ke depan. Dia menarik Soran ke arahnya dengan menarik tombak saat pedangnya menyerang ke arah Soran. Soran hanya menyeringai. Aduh, tombak itu tiba-tiba membungkuk ke samping, melemparkan Soran ke samping. Sepertinya tombak itu tidak lagi mengikuti fisika. Sang memperhatikan apa yang terjadi. Soran menggunakan Sang sebagai dasar tuas. Soran pada dasarnya menggunakan prinsip lompat galah untuk melemparkan dirinya ke samping. Pada saat yang sama, tombak di tangan Sang mencoba melepaskan diri dari genggamannya. Soran menggunakan seluruh kekuatan tubuhnya untuk membengkokkan poros dari tangan Sang. Namun, salah satu hal pertama yang dipelajari seorang pejuang di bumi adalah melucuti senjata orang. Karena itu, Sang menggunakan beberapa jari dari tangan kanannya untuk menghalangi keluarnya tombak. Bagian di mana jari-jari melingkari sesuatu mudah dihilangkan dengan beberapa putaran. Sang tahu itulah sebabnya dia memperkuat bagian itu dengan tangannya yang lain sambil tetap menyimpan pedangnya. Soran mengangguk memuji ketika dia melihat itu. Kemudian, Soran mendorong tombaknya ke depan dengan seluruh kekuatannya. Sang memperkuat cengkeramannya pada tombak itu dan berhasil mempertahankannya. Denting. Namun, tombak itu bergetar sekali dan mengenai gagang pedangnya, melemparkannya keluar dari tangan Sang. Seolah memiliki pikirannya sendiri, pedang itu dengan anggun terbang ke arah Soran, yang menangkapnya. Kemudian, Soran mengarahkan pedangnya ke arah Sang dengan satu tangan sambil memegang tombaknya di tangan lainnya. Kesunyian. Untuk sesaat, Sang menatap pedangnya dengan mata dingin. Dia tahu pedangnya sendiri tidak bisa melukainya. Jika Sang menembak ke depan, Soran akan mencoba menikam Sang dengan pedang, tetapi tidak berhasil. Kemudian, Sang dapat menggunakan kesempatan itu untuk memulai pertarungan tanpa senjata di lapangan dengan Soran, yang pada dasarnya berarti Sang akan menang. Kamu menang, kata Sang. Namun pada akhirnya, Sang memutuskan untuk tidak melakukannya. Pertama-tama, Soran telah menunjukkan serangkaian teknik, dan sangat mungkin dia akan memiliki lebih banyak lagi. Mengatakan bahwa Sang akan mampu menjatuhkan Soran adalah hal yang sangat optimis. Singkatnya, kemenangan Sang bahkan belum bisa dipastikan. Kedua, Sang yakin bahwa kemampuan untuk tidak menebas penggunanya bukanlah hal yang umum untuk sebuah senjata. Sang masih tidak yakin bagaimana orang lain akan memandang senjatanya jika mereka mengetahui kemampuannya. Terakhir, Sang juga memiliki kemampuan lengan kirinya, namun dia merahasiakannya karena alasan yang sama. Jika Sang bisa mengetahui ketertarikannya sendiri, dia tidak akan takut untuk mengungkapkannya. Namun, ketertarikannya istimewa. Bahkan Tuhan menyebutnya istimewa. Juga, jika Sang menggunakan beberapa kemampuan terkait mana dengan lengan kirinya, Soran mungkin akan melakukan hal yang sama. Sang tidak lupa bahwa Soran menyebut dirinya prajurit penyihir, dan hingga saat ini, Soran belum mengungkapkan kemampuan sihir apapun. Soran hanya tersenyum sambil melemparkan pedangnya kembali ke Sang. Pertarungan yang bagus, Sang. Babak 70, cacat. Terima kasih, jawab Sang Soran. Ketika Soran mendengar kata-kata Sang, dia mengangguk sebagai penghargaan. Mengapa? Karena banyak anak berusaha tampil terlalu sombong atau termotivasi. Mereka akan menyatakan dengan cemberut bahwa mereka sedih karena tidak menang atau hal serupa. Namun, hal itu tidak membuat mereka tampak menawan atau termotivasi, melainkan bodoh. Ini bukanlah pertarungan di mana kemenangan diperebutkan. Jika mereka mengatakan bahwa mereka tidak baik-baik saja dengan kekalahan, itu hanya akan menunjukkan sifat kekanak-kanakan mereka. Ini akan menunjukkan bahwa mereka tidak mampu membedakan pertarungan yang bisa dimenangkan dan pertarungan yang tidak bisa dimenangkan. Jika seseorang benar-benar berpikir seperti itu, kemungkinan besar mereka akan memulai pertarungan yang tidak bisa mereka menangkan, dan mereka akan mati lebih awal. Jika seseorang tidak memikirkan hal itu tetapi tetap mengatakannya, mereka hanya akan menjadi orang yang menyenangkan. Menerima ketika seseorang lebih unggul dari dirinya sendiri adalah salah satu aturan terpenting yang harus dipelajari seorang pejuang. Itu adalah keterampilan penting untuk bertahan hidup. Hei, Soran, bagaimana kalau kamu membiarkan anak itu menunjukkan keahliannya? Ucap Mervin dari kursinya. Seluruh pertarungan ini seharusnya menunjukkan kepada kita keterampilan pedangnya. Soran hanya tersenyum canggung sambil menggaruk bagian belakang kepalanya. Maaf, aku hanya ingin menunjukkan padanya betapa menyebalkannya jika seseorang tiba-tiba menyerang entah dari mana. Pokoknya, kata Soran sambil memandang Sang. Di saat yang sama, tombaknya lenyap, dan dia mengangkat tangannya. Mari kita lihat kemampuan pedangmu. Aku tidak akan melawan, tapi aku akan memblokir dan menghindar. Perlakukan saja lenganku sebagai perisai. Kamu tidak perlu khawatir. Dengan menggunakan mana, tubuhku menjadi sangat keras sehingga kamu tidak bisa merusaknya. Sang mengangguk sambil menyiapkan pedangnya.
Pada saat yang sama, 3 orang lainnya melirik ke arah perut Sang. Masih ada luka di perut Sang, tapi cepat sembuh. Hal ini memberi tahu para guru dua hal. Pertama-tama, Sang bertindak seolah-olah dia tidak menyadari cederanya, yang memberikan kredibilitas lebih pada klaimnya tentang bagaimana dia melatih tubuhnya. Kedua, luka Sang sudah hampir sembuh, yang berarti dia memiliki tubuh seorang pejuang. Apa tubuh seorang pejuang? Di dunia ini, tubuh seorang pejuang dipandang sebagai suatu kerugian. Intinya, memiliki tubuh seorang pejuang berarti seseorang tidak dapat secara aktif mendorong mana ke dalam pikirannya. Tanpa cara untuk secara aktif mendorong mana ke arah roh seseorang, seseorang tidak akan bisa menjadi seorang penyihir. Tentu saja, di dunia di mana sihir adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan kekuatan sejati, ini adalah hal yang buruk. Bukan sepenuhnya mustahil untuk mempraktikkan sihir dengan tubuh seorang pejuang, tapi pada dasarnya itu tidak masuk akal. Mengapa? Karena pikiran hanya akan menjadi lebih kuat dengan radiasi mana pasif dari tubuh yang diperkuat. Singkatnya, ini berarti bahwa tubuh seseorang harus jauh melampaui kekuatan pikiran untuk memperkuatnya. Penyihir dilatih dengan memasukkan mana ke dalam pikiran mereka. Pada awalnya, penyihir akan mempertahankan tubuh normal hingga mereka menjadi mahir. Ketika mereka menjadi adept, kekuatan pikiran mereka perlahan-lahan akan memperkuat tubuh mereka. Ini berarti bahwa seorang ahli awal akan memiliki tubuh yang setara dengan prajurit tahap prajurit awal. Itu adalah seluruh realem yang lebih rendah. Tentu saja, seseorang juga bisa melatih keduanya pada saat yang sama, tapi itu akan memakan sumber daya 2 kali lipat dan waktu 2 kali lipat hanya untuk peningkatan kekuatan yang sangat kecil. Seseorang dengan tubuh seorang pejuang akan dipaksa berlatih dengan cara sebaliknya. Jika mereka ingin menjadi penyihir, mereka harus menjadi seorang pejuang di tahap umum terlebih dahulu sebelum mereka dapat mulai mempelajari sihir. Ketika prajurit telah mencapai alam kedua, mereka bisa belajar merapal mantra pada level yang sama dengan magang pemula. Singkatnya, itu tidak masuk akal. Seseorang dengan tubuh seorang pejuang pada dasarnya dipaksa masuk ke jalur seorang pejuang. Namun, memiliki tubuh seorang pejuang bukan hanya hal yang buruk. Hal yang baik tentang memiliki tubuh seorang pejuang adalah bahwa tubuh tersebut menyimpan sebagian besar mana yang disimpan di dalam tubuh itu sendiri, bukan di pikiran. Hal ini memberi orang dengan tubuh prajurit tingkat generasi yang lebih cepat. Berapa banyak orang yang memiliki tubuh seorang pejuang? Sekitar 2% siswa di akademi. Hal ini lebih umum terjadi di luar akademi karena banyak petani yang menjadi petani karena mereka tidak bisa berlatih sihir. Tapi, tentu saja pihak akademi tetap menyukai siswa yang memiliki tubuh pejuang. Bagaimanapun, ini adalah akademi para pejuang. Sementara para pengamat memperhatikan cederanya Sang mulai melancarkan serangan tanpa henti pada Soran. Sang melesat ke depan dan dengan cepat melepaskan tebasan, yang diblok oleh lengan Soran. Bang, 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 Sang semakin sering menyerang ketika Soran melompat ke sekeliling ruangan untuk menjaga Sang tetap waspada. Soran bahkan melompat ke atas meja, sandaran kursi, dan perabotan lainnya. Sang, tentu saja, selalu mengejarnya, juga memanfaatkan lingkungan untuk keuntungannya. Anehnya, tidak ada furnitur yang rusak. Orang akan berpikir bahwa dengan naluri dan serangan Sang, dia akan menghancurkan perabotan. Lagi pula, bukan gayanya untuk menahan diri. Dan itu benar, dia tidak menahan diri. Lantas, mengapa furniturnya tidak rusak? Kontrol, seorang pejuang yang baik harus menyadari kapan mereka harus menghentikan serangannya dan beradaptasi. Jika musuh tidak menghindar, prajurit yang baik tidak akan menyerang sekeliling. Serangan mereka akan mengenai musuh. Jika musuh menghindar, tidak masuk akal untuk melanjutkan serangan, yang akan mengakibatkan Sang tidak mengenai perabotan. Hanya seseorang yang tidak mampu memahami lingkungan sekitar dan beradaptasi dengan mereka yang akan terus menyerang tanpa berpikir ketika mereka tidak dapat mengenai musuh. Ketika dua guru lainnya melihat itu, mereka kembali mengangguk sebagai tanda penghargaan. Hingga saat ini, Sang telah menunjukkan kebiasaan dan naluri bertarung yang luar biasa. Ini adalah kebiasaan seseorang yang telah mengalami banyak pertengkaran nyata dalam hidupnya. Namun, mereka juga menyadari beberapa kelemahan mencolok dalam gaya bertarung Sang, yang menunjukkan bahwa Sang belum pernah benar-benar melawan manusia sebelumnya dan bahwa dia belum pernah berada dalam pertempuran yang benar-benar kacau sebelumnya. Mereka curiga bahwa Sang hanya bertarung melawan monster dalam duel 1 lawan 1 sebelumnya. Soran memutuskan bahwa mereka sudah cukup melihat untuk membuat penilaian, tetapi dia masih ingin menunjukkan kepada Sang salah satu kelemahannya yang mencolok. Soran berhenti di depan sebuah kolom. Sang menyerang Soran, dan Soran memblokir serangan itu dengan lengan kirinya. Lalu, Soran dengan ringan melangkah ke samping. Sang ingin menyerangnya. Bang! Tiba-tiba, pandangan Sang berubah drastis saat bintang-bintang putih bermunculan di mana-mana. Secara refleks, Sang melompat mundur tetapi terjatuh. Salah satu tangannya mengarah ke kepalanya. Sang merasakan darah keluar dari kepalanya. Sang melihat ke tempat di mana dia baru saja berada dan melihat vas tebal yang terbuat dari batu berguling ke samping, ada noda darah di atasnya. Ketika Sang menyerang Soran di dekat tiang, kaki Soran sedikit mengguncang tiang itu. Vas di atas tiang terbalik dan jatuh menimpa kepala Sang. Benda itu keras dan berat. Ini adalah salah satu kelemahan Sang yang mencolok. Musuh menghabiskan seluruh penglihatan dan pikirannya, membuatnya buta terhadap lingkungan sekitarnya.
Sang masih bisa melihat bagaimana musuhnya berinteraksi dengan lingkungan sekitar, dan dia juga bisa memanfaatkan lingkungan sekitar untuk keuntungannya, tapi itu hanya mencakup lingkungan sekitar yang langsung terlibat dalam pertempuran. Sang tidak memperhatikan hal lain, dan dia tidak berpikir untuk memeriksa sekelilingnya dari waktu ke waktu atau mendengarkan suara-suara. Jika Sang memperhatikan, dia bisa mendengar kolom di belakang Soran bergetar. Sedihnya, visinya telah dikuasai oleh Soran. Baiklah, kata Soran sambil tersenyum. Itu sudah cukup. Ingin mendengar evaluasimu. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte ini terus berkembang pesat.